Thank God for this opportunity to attend to the church. Kita berucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk bisa datang ke gereja. Now we can learn together. Kita akan bersama-sama belajar. In the name of our Lord Jesus, I share the sermon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Title God's Word today is Biblical View on Money. Judul pada firman Tuhan pada hari ini adalah pandangan Alkitab tentang uang. Beloved brother and sister in Christ, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, money is part of our daily life. uang itu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. We need money. Kita membutuhkan uang. For what? Untuk apa? To live, Untuk hidup, to work, untuk bekerja, to serve God, untuk melayani Tuhan, and to help other people. dan juga untuk menolong orang lain. If we see the Bible, Jika kita melihat di dalam Alkitab, the Bible never say that money itself is evil. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat. But the Bible strongly warns us about the attitude of our hearts towards money. Tetapi Alkitab memperingatkan dengan tegas bagaimana sikap hati kita mengenai uang, Especially the love of money. khususnya cinta uang. Maybe many people do not fall because they have no money. Mungkin orang tidak jatuh ketika mereka itu tidak memiliki uang, But because they use money in the wrong way. tetapi karena salah di dalam mempergunakan uang. That is why Christians must have a right and biblical understanding of money. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen harus memiliki pandangan Alkitab yang benar mengenai uang. Money and possessions are mentioned more than 2,000 times in the Bible. Uang dan juga harta itu dicatatkan lebih dari 2000 kali di dalam Alkitab. This show that this topic is very important for us to understand. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa hal ini penting untuk kita perhatikan. Yeah, this topic is very important. Jadi topik ini sangat penting sekali. The first we can see what the first point. Apa yang dapat kita lihat dari poin yang pertama? Money is a tool, not the goal of life. Uang adalah alat, bukan tujuan hidup. If we look the money is a tool of exchange. Jadi kita lihat uang itu sebagai sarana untuk bisa sebagai alat tukar. A tool is something we use. Alat yang bisa kita gunakan. For example, like a knife. Seperti contohnya pisau. Knife we use to cut something. Kita menggunakan pisau untuk memotong sesuatu. But we can use the knife to kill someone. Tetapi pisau juga bisa digunakan untuk membunuh seseorang. The problem begins when money becomes the goal of life. Masalahnya adalah ketika uang itu menjadi tujuan hidup. Money is not the purpose of life. Uang itu bukan tujuan hidup. When does money become the goal of life? Kapan uang itu menjadi tujuan hidup? When we love money. Ketika kita mencintai uang. The Bible say we can open the 1 Timothy chapter 6 verse 10. Alkitab mengatakan di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Please read. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bible tell us, for the love of money is the root of all kinds of evil. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akar segala kejahatan adalah karena cinta uang. When people love money, Ketika seseorang cinta uang, they live only to get more and more money. hidupnya itu hanya untuk mendapatkan uang dan uang yang lebih banyak. As the result, what? Apa hasilnya? Some people walk away from their faith.
Orang itu menjauhkan hidupnya menjauhkan imannya daripada Tuhan. and suffer many pains in their life. Dan mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. I have a testimony. Saya memiliki sebuah kesaksian. There was a member who was very diligent in Sabbath in worship. Ada jemaat yang sangat rajin dalam mengikuti ibadah Sabat. God blessed him by giving him a factory. Tuhan memberkatinya dengan memberikan sebuah pabrik. Yeah, he become a rich. Dia menjadi seorang yang kaya. After that, Setelah itu, he not longer went to church. dia tidak lagi datang ke gereja. When visited by the church, Ketika gereja membesuk, why don't you go to the church? mengapa kamu tidak datang ke gereja? What he say? Apa yang dia katakan? He said, God has given me a factory. Oh, Tuhan sudah memberikan saya pabrik. I need to be a responsible. Saya harus bertanggung jawab. Yeah. If we look that testimony, that's wrong thinking because of money. Jika kita lihat kesaksian ini adalah pemikiran yang salah mengenai uang. Yeah, because the money can make people walk away from their faith. Karena uang itu bisa membuat orang itu menyimpang dari imannya. Yeah. And then suffer many pains in their life. Dan juga menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. There is a person, Ini adalah seorang. yeah, who continues to walk in his shop. Juga bekerja di dalam tokonya. Yeah. There is not holiday. Ini bukan hari libur. Yeah. He only has a few days of Idul Fitri holiday. Dia hanya libur itu di hari raya Lebaran atau Idul Fitri. And just only a few days. Hanya beberapa hari saja. Every day he walk and walk. Setiap hari dia bekerja dan bekerja. No time for family. Dia tidak punya waktu untuk keluarga. No time to go to the church. Tidak ada waktu untuk pergi ke gereja. His family goes on holiday alone without her husband and father. Keluarganya pergi berlibur tanpa sosok seorang ayah dan juga suami ini. Yeah, because the money, make the goal of their life, Jadi uang itu menjadi goal of life, jadi tujuan hidupnya. and he's always work and not holiday, not time for everything. Jadi dia hanya bekerja saja dan dia tidak ada hari libur, tidak ada. Yeah, not holiday, not time to go to the church, not time to rest. Tidak ada hari libur, tidak ada waktu istirahat dan bahkan tidak ada waktu untuk pergi ke gereja. Yeah, we can see in the Bible. Kita bisa melihat di dalam Alkitab. In the Bible, Judas Iscariot sold Jesus from 30 pieces of silver. Kita melihat bahwa Yudas Iskariot itu melihat Yesus dari 30 keping uang perak. Yeah, he sold Jesus Dia menjual Tuhan Yesus because of money. karena uang. He chose money over the Lord. Dia lebih memilih uang dibandingkan Tuhan. 30 pieces of silver is similar 120 dinars. Jadi 30 keping uang perak itu setara dengan 120 dinar. Equivalent for 4 months salary of a daily worker. Jadi itu setara dengan gaji seorang bekerja selama 4 bulan. Yeah, 4 months salary to choose 30 pieces of silver than Jesus. Jadi dia memilih upah 4 bulan bekerja atau 30 keping uang perak itu dibandingkan Yesus. Yeah, money should be a tool to reach a good purpose. Jadi kalau kita lihat uang itu seharusnya bisa menjadi alat untuk tujuan yang baik. Not the purpose of life itself. Bukan tujuan hidup itu sendiri. Yeah, when money become the main goal, Ketika uang menjadi tujuan utama, God is pushed out of the center of life. Tuhan itu bisa digeser dari pusat kehidupan. Life value become materialistic. Jadi pandangan hidup itu menjadi materialistis. And then
relation are damaged and become transactional. Jadi hubungan juga bisa rusak, bahkan hubungan itu hanya sekedar hubungan transaksional. Yeah, I want to be your friend, Saya ingin menjadi teman kamu, but you must give me benefit. tapi kamu harus memberikan keuntungan bagi saya. If you don't give me benefit, I don't want to be your friend. Jika kamu tidak memberikan keuntungan, saya tidak mau jadi temanmu. Yeah, because relationship are damaged and become transactional. Jadi ketika dia melihat hubungan pertemanan itu dari hubungan transaksional. Yeah, the second point. Poin yang kedua. God is the owner, we are only stewards. Poin yang kedua yaitu Tuhan adalah pemilik, kita hanyalah pengelola. Yeah, we can open the Bible. Kita lihat di dalam Alkitab kita, Psalm chapter 24 verse 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Please read. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. The Bible show us Alkitab memberitahukan kita, the earth is the Lord's and everything in it. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. When we looking our life, Jika kita perhatikan kehidupan kita, everything we have comes from God. apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Our children are God's gift. Anak kita itu adalah berasal daripada Tuhan. Psalm chapter 127 verse 3 tell us, Mazmur 127 ayat yang ketiga memberitahukan kita, children are a heritage from the Lord. anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Yeah. There was a wife who had tried IVF. Ada seorang ibu atau perempuan yang berusaha untuk membuat bayi tabung. Ya, in vitro fertilization. Ya, itu istilah dari bayi tabung itu. Ya. IVF twice but failed. Dia mencoba untuk mengikuti program bayi tabung itu 2 kali tetapi gagal. Ya, finally he prayed to God and miraculous God provide. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Tuhan mendengar doanya. Ya, because children are a heritage from the Lord. Karena anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. And then our wealth comes from God. Juga harta kekayaan kita itu juga berasal daripada Tuhan. If we look 1 Sam chapter 2 verse 7, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7, 1 Sam chapter 2 verse 7, 1 Samuel 2 ayat yang ke-7, the Lord makes poor and makes rich. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Yeah. And then our life and health are in God's hand. Segala kesehatan dan hidup kita semuanya di tangan Tuhan. Yeah, we can look 1 Sam chapter 2 verse 6. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. The Lord kills and makes alive. Tuhan mematikan dan menghidupkan. So there are everything we have comes from God. Jadi segala yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. We came into this world with nothing, Kita datang ke dalam dunia ini tanpa membawa apa-apa. and we will leave this world with nothing. Kita juga akan meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa. When we see a baby, Ketika kita melihat seorang bayi, he is born into the world, dia lahir ke dalam dunia, he born naked, dia lahir dengan telanjang, nothing. tidak membawa apa-apa. And when he die, Ketika dia meninggal, he cannot take what he have in this world. dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia miliki di dunia ini. Yeah, that's our life. Inilah hidup kita. Jesus told the parable of the talents. Tuhan memberitahukan perumpamaan talenta. Yeah, this story remind us that God give us resource to manage.
Hal ini perumpamaan ini memberitahukan kepada kita, Tuhan memberikan modal ataupun harta kepada kita. The owner give 1 talent, Tuhan itu memberikan 1 talenta, and another 2 talents, kepada yang lain diberikan 2 talenta, and another 5 talents. dan yang lain lagi diberikan 5 talenta. Yeah, that's analogy like the parents give us capital. Analogi ini seperti orang tua yang memberikan modal kepada anaknya. Yeah, how we manage the capital. Bagaimana kita mengelola modal kita? God wants us Tuhan ingin kita to manage what we have wisely. supaya kita bisa mengelola apa yang kita miliki itu dengan baik. Yeah, not to waste it on useless things. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, But to develop it, not to bury it. tetapi harus bisa dikembangkan, jangan dikubur. And to be ready to give an account when he asks. Kita juga bisa memberikan pertanggungjawaban ketika diminta pertanggungjawaban. Yeah, for example, we can see Luke chapter 15. Kita bisa melihat di dalam kitab Lukas pasal 15, Luke chapter 15 verse 13 until 14. Lukas pasal 15 ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Yeah. The youngest son was his wealth and lived in luxury. Anak bungsu ini hidup di dalam kemewahan dan foya-foya. What happened? Apa yang terjadi? When he spent everything, Ketika dia sudah menghabiskan seluruhnya, famine broke out in the country, ada timbul kelaparan di negeri itu. and he become impoverished. Dan dia pun menjadi melarat. Yeah. What we need to do now? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yeah. If we look in the past, Jika kita lihat di masa yang lalu, COVID-19 came jadi to our life. kita lihat COVID-19 datang dalam kehidupan kita. Yeah. If we have the money, when we have the save money, we can struggle. We can continue to live. Jika kita masih punya uang, masih punya simpanan, kita masih bisa bertahan hidup. But if we don't have save money and we spend everything, how can we struggle and we can continue to live? Jika kita menghabiskan semuanya, bagaimana kita bisa bertahan hidup dan kemudian melanjutkan hidup kita? Yeah. The Solusinya adalah we can learn make a table with 2 columns. jika kita bisa membuat tabel dengan 2 kolom. The first column is what we need, Jadi kolom yang pertama itu apa yang kita butuhkan. and the second column and we can write everything what we want. Dan kita juga bisa di kolom yang kedua menuliskan apa yang kita inginkan. Yeah, needs are something that when not fulfilled we can die. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang jika tidak dipenuhi itu bisa membuat kita menjadi meninggal. Yeah, like clothes, Misalnya pakaian, food, makanan, drink. minuman. Yeah, but wants or desire is Tetap- something when we don't fulfill it, we don't die. We die. Tetapi keinginan itu jika Anda tidak memenuhinya, maka tidak membuat kita itu meninggal. Ya, meninggal. We die. Ya akan meninggal. Ya, like maybe expensive clothes. Jadi misalnya contohnya pakaian yang mewah. Ya, eat at restaurant. Wah, makan minuman di restoran. Ya, drink expensive coffee. Minum kopi yang mahal. Ya, that's everything. Cannot we die?
Hal-hal itu tidak membuat kita mati. But needs are something that if we don't have, we can die. Tapi kebutuhan kalau kita tidak bisa memenuhinya, kita bisa meninggal. Yeah. We can learn, make a table with 2 columns, and then we can separate what we need and what we want. Kita bisa membuat satu tabel tadi dengan 2 kolom, dan kita bisa memisahkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Yeah, that's the way when we can wisely to use the money. Ini hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bijak menggunakan uang kita. The third point, Poin yang ketiga, money must not control our heart. uang itu tidak boleh menguasai hati kita. We can open the Matthew chapter 6 verse 24. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bible tell us you can serve God and mammon. Alkitab memberitahukan kita tidak dapat mengabdi Tuhan dan juga Mammon. What is the meaning of mammon? Apa artinya Mammon? Mammon means wealth or possession that people trust for security. Jadi Mammon itu adalah harta kepemilikan yang dipercayai sebagai sumber keamanan. Yeah. Many people can rely on money. Jadi banyak orang itu bergantung pada uang. If they have much money, they feel secure, safety. Jika dia memiliki banyak orang, merasakan hidupnya aman. Yeah, have money. Jika memiliki banyak uang. Yeah. Mammon is money that takes the place of God in the heart. Jadi Mammon itu bisa mengambil alih Tuhan dari dalam hati kita. Yeah. When money becomes mammon, Ketika uang itu menjadi Mammon, people trust money more than God. jadi orang lebih percaya uang dibandingkan Tuhan. People feel safe because of wealth, not because of faith. Jadi orang merasa aman ketika ada harta, bukan karena iman. And then life is measured by material things. Jadi hidup itu juga diukurnya dari hal-hal yang materialis. Yeah. God and mammon is different. Tuhan dan Mammon itu berbeda. God offer provision, peace, and eternal life. Tuhan menawarkan pemeliharaan, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. But mammon offer false security, Tetapi Mammon itu menawarkan keamanan yang semu, temporary satisfaction, kepuasan yang sementara, and false power. dan juga kekuatan yang palsu. Yeah, we can open Proverbs chapter 11 verse 28. Kita lihat Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yeah. He who trusts in his race will fall. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Yeah. False security. Jadi ini adalah keamanan yang semu. Yeah. Sign that money control a person. The sign that money control a person. Jadi bagaimana tanda-tanda seseorang itu dikuasai oleh Mammon. Yeah. It is hard for them to give and share. Jadi mereka itu sulit untuk bisa memberi dan juga berbagi. They are very afraid of losing money. Mereka tuh takut kehilangan uang. They do anything to gain profit. Jadi bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mendapat keuntungan. They trust their bank balance more than prayer. Jadi nilai hidupnya itu diukur dari harta. Yeah, they trust their bank balance more than prayer. Jadi lebih percaya saldo banknya dibandingkan dengan doa. Yeah.
Money in our hand is not a problem, Jadi uang di tangan kita itu bukan masalah. but money in our heart is dangerous. Nah, tetapi uang di dalam hati kita berbahaya. Yeah, Jesus said, Tuhan berkata, where your treasure is, there your heart will be also. di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Yeah. Money is a tool. Jadi uang itu hanyalah alat. Money must be our hand, Uang itu harus ada di tangan kita. not in our heart. Jangan kita simpan dalam hati kita. Yeah, the fourth point. Ini- The fourth point, Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. money is given to be a blessing. Jadi uang itu harus dipakai untuk menjadi berkat. Yeah, we can open the Luke chapter 16. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 16. Luke chapter 16 verse 9. Lukas pasal 16 ayat 9. Yeah, please read. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yeah. Why Bible tell us make friends for yourself by unrighteous mammon? Kenapa Alkitab memberitahukan kepada kita, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Because if we live in the world, we need the money. Karena ketika kita hidup dalam dunia ini, kita memerlukan uang. But we can manage our money wisely for eternal life. Tetapi kita harus menggunakan uang kita secara bijak untuk hidup yang kekal. Yeah, when we die, Ketika kita meninggal, mammon or money will be useless. uang ataupun mamon itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak berguna. God wants us to be a faithful stewards of what He give us. Tuhan ingin kita itu menjadi hamba yang setia terhadap apa yang Dia berikan kepada kita. Instead of using money only for personal pleasure, Daripada menggunakan uang untuk kesenangan pribadi, we should use it to support God's word. kita bisa menggunakan uang itu untuk menunjang, mendukung pekerjaan Tuhan. And to help people in need. Dan juga bisa membantu orang. Yeah. The Bible teaches us that it's more blessed to give than to receive. Alkitab memberitahukan kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yeah. Money should serve God, not replace God. Uang itu harus melayani Tuhan, bukan menggantikan Tuhan. But money must be used for eternal purpose. Oleh sebab itu uang itu harus dipergunakan untuk hal yang kekal. Yeah. The Bible praise church that were poor in money but rich in faith and generosity. Alkitab memberitahukan kepada kita Tuhan memuji gereja yang miskin tetapi kaya di dalam hal yang baik. Yeah, we can open 2 Corinthians chapter 8 verse 2. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. We can see member from Macedonia. Kita lihat jemaat Makedonia. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yeah. They risk of their liberality. Mereka kaya di dalam memberi. Yeah. And then the second members from Smyrna. Yang kedua yaitu adalah jemaat di Smyrna. We can open Revelation chapter 2 verse 9. Wahyu pasal 2 ayat 9. Wahyu pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Yeah. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Yeah. Their heart is rich. Hati mereka itu kaya. Yeah.
The Bible also teaches us to give truth, Alkitab juga memberitahukan kita supaya memberitakan yang benar. to teach us to give truth, Untuk memberitahukan kita memberitahu yang benar. to give truth. Untuk memberi. Yeah. For example, what can we give truth? Misalnya contohnya kita memberikan kepada orang lain. Yeah. The first is tithes. You know tithes? Yang pertama Alkitab memberitahukan kita yaitu tentang perpuluhan. Yeah, we can give the tithes. Kita bisa memberikan perpuluhan. If we read the Bible, Jika kita lihat di dalam Alkitab, Matthew chapter 5 verse 20, Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. yeah, our life must be similar like the Pharisee. Hidup keagamaan kita harus sama dengan orang-orang Farisi. For example, we can see the Luke chapter 18 verse 12. Sebagai contohnya kita lihat dalam kitab Lukas 18 ayat 12. Lukas 18 ayat 12. What the Pharisee to do? Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yeah, I give tithes of all that I possess. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yeah, that's the first we can give for God. Ini hal yang pertama yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yeah, tithes. Persepuluhan. Yeah, we can do net profit after deducting capital. Kita bisa Net profit after deducting capital. Jadi kita bisa mengatur keuntungan kita setelah kita Dipotong. mengambil modalnya. yeah. And then every income we must give tithe. Jadi setiap dari penghasilan kita harus memberikan perpuluhan. Yeah, that's the one. Ini yang pertama. And the second, thanksgiving offerings. Nah, yang kedua yaitu dengan persembahan ucapan syukur. Yeah, we can open the Psalm chapter 19 verse 8. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Yeah, bring an offering and come into his courts. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan ke dalam altarnya. Nah, maybe we thanksgiving about the new house Mungkin kita mengucap syukur atas rumah baru, and maybe baby borns. mungkin juga kelahiran bayi. Yeah, we can thanksgiving offerings to God. Kita bisa memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. And the third point, Dan yang ketiga, offering for the building of God's house. untuk bisa memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah. Yeah, we can open First Chronicles chapter 29 verse 9. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersuka cita. Then the people rejoice because they had offering. Orang-orang itu, bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi. Yeah, because the building of God's house will build. Karena bait Allah akan terbangun. Yeah, Kemayoran Prayer House has plans to renovate. PP Kemayoran juga merencanakan untuk merenovasi. Yeah, we learn to make offering. Kita belajar untuk memberikan persembahan.
This is an opportunity for us to give and grow. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa memberi dan juga bisa bertumbuh. Yeah, because we know we need the building more better for the activity spiritual in Kemayoran Prayer House. Kita percaya bahwa kita memerlukan tempat yang jauh lebih baik untuk bisa perkembangan dari keimanan kita atau kehidupan kerohanian kita. Yeah. The fourth point, Yang keempat, the Bible also teaches us to give true help for the poor and those in need. Alkitab juga memberitahukan kepada kita untuk bisa membantu, memberi persembahan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Yeah, we can open 2 Corinthians. Kita lihat 2 Korintus 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Korintus 9 ayat 9. 7. Ayat 7, maaf. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. We can read again Acts chapter 11 verse 29. Kita lihat kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29. Kisah Rasul pasal 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Yeah. That's tell us help for the poor and those in need. Ini memberitahukan kepada kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Like the disciple help the members in Judea. Seperti murid-murid ataupun para rasul yang membantu orang-orang di Yudea. Yeah. Maybe now we call diakonia. Mungkin yang Diakoni. sekarang disebut dengan diakoni. Yeah, service ministry. Jadi ini adalah kegiatan penggembalaan. Yeah. We can see the members we need to help, we can help them, and maybe we can transfer to diakoni. Jika kita melihat ada saudari kita yang membutuhkan bantuan dan kita mau menolongnya, kita bisa memberikan persembahan atau mentransfernya ke diakoni. Yeah, that's money is given to be a blessing. Jadi uang itu bisa menjadi berkat. Yeah, we can give the tithes, Kita bisa memberikan perpuluhan, thanksgiving offering, kita bisa memberikan persembahan ucapan syukur offering for the building of God's house, untuk persembahan pembangunan bait Allah, and help for the poor and those in need. dan juga untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. When we give tithes, Jika kita memberikan persepuluhan, we can also give the offering for the building of God. kita house. juga bisa memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah. Yeah, maybe many members thinks if I give offering for the building of God house, Banyak jemaat berpikir, wah jika saya memberikan persembahan pembangunan, yeah, I don't need to give tithes. maka saya tidak perlu memberikan perpuluhan. That's wrong what we are thinking about. Jadi ini pemikiran yang salah ya. Yeah, because the tithes is our responsible to God. Karena jika kita lihat perpuluhan itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yeah, so tithes is so priority. Jadi perpuluhan juga merupakan prioritas kita. Yeah, okay, brother and sisters. Ya baik Bapak Ibu Saudari, The Christian view of money is not about how much we have. pandangan Alkitab atau pandangan Kristen mengenai uang bukan seberapa banyak yang kita miliki, But about who we honor through our money. tetapi tentang siapa yang kita muliakan melalui uang itu. Yeah, let's ask ourselves. Mari kita bertanya kepada diri kita, Does money control me or do I control money? apakah uang menguasai saya atau saya yang menguasai uang? Does money bring me closer to God or farther from Him?
Atau apakah uang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau membuat saya menjauh daripada Tuhan? Through my money, is God glorified or do I fall into sin? Apakah melalui uang Tuhan itu dimuliakan atau malahan uang itu membuat saya menjadi jatuh ke dalam dosa? May our money always be a tool in God's hands. Kiranya uang kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. And may our heart always belong to Him alone. Biarlah hati kita menjadi milik Tuhan sendiri. Yeah. All glory for God. Amen. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.